Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah bersemangat. Betul. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Nah, hari ini kita akan mengadakan pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ayo kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Di slide pertama, Ustazah telah menerangkan tentang wujud benda. Wujud benda di sekitar kita ada 3. Yang pertama ada benda padat, benda cair, dan ada benda gas. Ketiga benda ini akan selalu ada di sekitar kita dan akan selalu kita jumpai ketika kita melakukan kegiatan apapun. Coba kita lihat. Di samping ini, Ustazah punya gambar apa ya? Ini adalah gambar gelas. Gelasnya ada apanya itu di dalamnya? Ternyata dalam gelas tersebut ada airnya. Air itu sifatnya bagaimana ya? Air itu wujudnya bagaimana ya? Nah, untuk mengetahui tersebut, mari kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Di situ ada gambar gelas yang berisi air. Mari kita analisis bersama-sama. Ini adalah gelas yang berisi air. Benar ya? Gelas berisi air. Yang kedua, air tidak memiliki warna. Coba kita lihat. Warnanya apa ya airnya? Ternyata airnya tidak memiliki warna. Atau bisa dikatakan dengan bening. Yang namanya air putih itu bening, berbeda dengan air susu yang warnanya putih. Meskipun air di samping dikatakan air putih, tapi bukan berarti air di samping memiliki warna yang putih, tetapi memiliki warna bening. Tidak seperti susu. Kalau air mineral atau kita sapa akrab dengan air putih, warnanya bening. Kemudian air susu warnanya putih. Kemudian air kopi warnanya hitam dan air teh warnanya coklat. Kemudian yang kedua, air tidak memiliki warna ya. Benar ya, air di samping tidak memiliki warna. Yang ketiga, air di dalam gelas di samping memiliki wujud cair. Apakah iya? Ya, gambar di samping memiliki wujud cair. Kenapa memiliki wujud yang cair? Karena air termasuk benda cair. Perlu diingat, benda cair ada 2. Yang pertama encer, yang kedua kental. Meskipun kental, tidak seperti air, tapi dia dikatakan dengan benda cair. Contohnya yang encer adalah air putih, air teh, air sirup atau air kopi. Itu termasuk benda cair yang encer. Kemudian yang kental, contohnya apa? Yang kental ini contohnya adalah susu kental manis. Itu termasuk juga benda cair meskipun wujudnya kental.
Kemudian bentuk benda cair di samping mengikuti wadahnya. Apakah iya? Coba kita lihat apakah air yang di dalam gelas itu berbentuk kotak-kotak atau berbentuk lingkaran? Tidak, karena sifat benda cair adalah mengikuti wadahnya atau mengikuti bentuknya. Kalau yang dipakai wadah gelas, maka airnya juga akan berbentuk gelas. Apabila ditaruh di benda yang kotak, maka air tersebut akan menjadi kotak. Tidak mungkin air ditaruh dalam gelas nanti wujudnya akan kotak-kotak atau lingkaran-lingkaran. Tidak, karena itu bukan sifatnya benda cair. Kemudian yang terakhir, saat air dituang ke dalam gelas, bentuk air mengikuti bentuk gelas. Sudah jelas ya teman-teman? Sudah saya terangkan tadi bahwa sifat benda cair adalah mengikuti wadahnya, mengikuti bentuknya. Faham? Selanjutnya ada kesetaraan satuan jarak. Kesetaraan satuan jarak bisa disimbolkan dengan kilometer dan meter. Biasanya satuan jarak ini sering kita jumpai ya ketika kita naik mobil atau naik sepeda motor, pasti ada gambar seperti di samping ini. Itu adalah namanya gambar odometer, yang mana menunjukkan kecepatan kita 1 km per jam, 2 km per jam, dan seterusnya. Jarak merupakan ukuran panjang lintasan yang ditempuh. Satuan untuk jarak sama dengan satuan panjang. Selain satuan kilometer, kita juga dapat menyatakan jarak dalam bentuk meter. Biasanya kalau di sepeda motor kita mengenalnya dengan kilometer ya, tapi sebenarnya selain dalam kilometer, jarak bisa juga dinyatakan dengan meter. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Masih ingat 1 meter berapa senti? 1 meter sama dengan 100 senti. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Diingat-ingat ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah gerak tari. Kita sering ya melihat tentang tari-tarian di televisi, atau bahkan ketika kita jalan-jalan atau di pesta 17 Agustus, itu di bulan Agustus biasanya ada lomba-lomba menari. Di samping ini ada tari apa ya itu namanya? Namanya adalah tari Bali ya. Tari Bali itu berasal dari Bali. Gerak pada tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan dengan teratur. Jadi gerakan tari itu teratur, tidak acak-acakan, tidak asal bergerak, tidak, tapi tari itu teratur. Setelah kiri ke kanan, setelah kanan ke kiri, kiri ke kanan lagi, kalau ke atas kalau kepala ke atas, saya itu menunduk. Nah, itu termasuk contoh yang teratur, jadi seimbang. Tidak mungkin seorang penari akan bergerak ke kiri terus, tidak mungkin. Tidak mungkin juga seorang penari akan bergerak ke kanan terus, tidak mungkin, karena itu bukan unsur tari. Kemudian, penari perlu memiliki kelenturan tubuh agar bisa melakukan gerakan dengan indah. Seorang penari harus memiliki badan yang lentur. Seperti karet, Ustazah? Tidak seperti karet. Maksudnya, memiliki badan yang lentur adalah lemes. Memiliki badan yang lemes, bisa mengikuti alur, tidak patah-patah, tidak kaku, tapi lemes. Kalau badannya lemes, maka akan lebih mudah mengikuti alunan musik. Kemudian yang ketiga ada gerak pada tari, meliputi gerak kepala, gerak tangan, dan gerak kaki. Kemudian ada sikap tolong menolong. Kita sebagai makhluk sosial, maka kita juga harus saling tolong menolong. Makhluk sosial itu apa ya? Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, yang pastinya kita akan membutuhkan orang lain atau membutuhkan sesuatu yang lain. Contohnya, Ustazah membutuhkan teman di samping Ustazah untuk berbicara. Ustazah juga membutuhkan bernafas dari alam. Ustazah juga membutuhkan makan, yaitu makan nasi dari padi. Padi termasuk benda
alam. Ustazah kalau kedinginan, Ustazah juga membutuhkan matahari di pagi hari. Nah, itu yang namanya makhluk sosial. Ketika Ustazah sedang repot, Ustazah minta tolong kepada tetangga Ustazah. Itu namanya juga makhluk sosial. Seorang manusia tidak akan pernah hidup sendiri meskipun dia orang yang sangat kaya raya. Ustazah, kalau aku mau di hutan gimana? Aku nggak mau berteman sama orang. Meskipun di hutan, teman-teman tetap makhluk sosial. Sosialnya bersama siapa? Meskipun nggak ada manusia di hutan, teman-teman pasti butuh makan. Makan dari alam. Teman-teman pasti juga butuh bernafas. Bernafas dari udara. Itu yang namanya makhluk sosial. Manfaat sikap tolong menolong itu ada banyak sekali ya teman-teman. Karena tolong menolong itu adalah sesuatu atau sikap yang harus kita terapkan dimanapun dan kapanpun, serta tidak memandang siapa yang kita tolong. Ustazah, yang aku tolong Us jahat, jadi aku nggak mau nolong. Tidak boleh, kita harus berbuat baik kepada semuanya. Walaupun orang itu tidak baik terhadap kita, tapi kita juga harus wajib berbuat baik terhadap dia. Manfaatnya diantaranya adalah yang pertama, meringankan beban sesama. Jelas ya, ketika kita menolong seseorang, pasti kita akan meringankan beban orang tersebut. Yang awalnya terlalu banyak pekerjaan, setelah kita bantu, pekerjaannya akan semakin sedikit. Kemudian yang kedua ada meringankan pekerjaan. Sama seperti yang tadi ya, meringankan pekerjaan. Kemudian yang ketiga ada mempererat hubungan. Maksud dari mempererat hubungan adalah mencegah perpecahan sosial. Ketika kita saling tolong menolong, insya Allah kerukunan sosial akan selalu terjalin. Apabila kita tidak tolong menolong, maka kerukunan tidak akan pernah terjalin dengan awet. Yang terakhir adalah menumbuhkan rasa persaudaraan. Sama seperti mempererat hubungan ya. Ketika kita saling tolong menolong, maka persaudaraan akan tetap terjalin. Paham? Tadi sudah saya terangkan tentang tolong menolong. Sekarang kita akan berjumpa dengan gambar di samping. Gambar apa itu? Gambar gotong royong. Apa itu gambar gotong royong? Gotong royong adalah kerjasama ya yang dilakukan oleh beberapa orang untuk satu tujuan. Di situ ada gambar gotong royong dalam hal membersihkan apa itu? Membersihkan empang ya, agar tidak terjadi banjir. Membersihkan empang itu tidak dilakukan dengan satu orang, tapi ada beberapa orang. Itu yang dinamakan gotong royong. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Dilakukan bersama-sama, dilakukan dengan banyak orang dengan satu tujuan. Manfaat gotong royong yang pertama, menumbuhkan sikap tolong menolong. Sudah jelas ya, kalau kita gotong royong pasti bersama orang banyak. Contohnya, ketika membersihkan sungai itu teman-teman, apakah bisa dikerjakan sendiri? Tidak bisa, harus lebih dari satu orang. Yang kedua, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Empang ini berada di sebuah desa. Desa tersebut dekat dengan aliran sungai. Maka apabila empang tersebut tidak dibersihkan, maka di musim penghujan akan terjadi banjir. Nah, tanggung jawab kita sebagai warga apa? Membersihkan selalu empang agar tidak terjadi banjir. Itu yang namanya menumbuhkan sikap tanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan sikap peduli. Peduli terhadap siapa ya? Gambar di samping. Kepada siapa saja, kepada sesama manusia, kepada diri kita sendiri, bahkan kepada alam. Kepada sesama manusia, jelas kalau empang tidak dibersihkan di musim hujan akan terjadi banjir. Siapa yang kena? Orang lain kena, kita juga kena. Kemudian kepada alam, peduli kepada alam, maksudnya seperti apa? Ya, ini menjaga kebersihan. Kalau lingkungannya bersih, maka hidup kita akan sehat. Nyamuk-nyamuk tidak akan bersarang di empang-empang yang bersih, tapi bersarang di empang-empang yang kotor.
Kemudian yang keempat, menumbuhkan sikap persaudaraan. Ketika gotong royong, kita semua bekerja menjadi satu, tidak terpecah belah, ya, saling bekerja sama. Kemudian yang terakhir, ada menumbuhkan rasa persatuan. Karena kita mengerjakannya dengan cara bersama-sama, tidak mungkin ada yang bilang gini, sudah, jangan bantu aku mau membersihkan empang ini sendirian. Apakah bisa? Tidak akan bisa. Walaupun orang itu kuat, pasti akan membutuhkan orang lain. Di situ dilihat ya, ada yang mengemasi, menaruh di dalam kresek, ada yang ngambil sampah-sampah yang tertimbun lumpur, ada yang mengorak-arik lumpur agar sampahnya keluar, dan yang atas ada yang bertugas menali sampah tersebut. Nah, itu termasuk kerjasama yang dilakukan dengan cara bersama-sama. Kemudian selanjutnya ada arti penting gotong royong. Gotong royong dilakukan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi, karena tujuannya adalah untuk semua orang, bukan untuk pribadi. Yang kedua, warga akan memiliki rasa tanggung jawab bersama. Sudah jelas ya, karena apabila warga tidak memiliki rasa tanggung jawab, maka lingkungan sekotor apapun tidak akan pernah bersih, tidak akan pernah hilang kotornya, karena tidak ada yang punya tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, kebersamaan dan keakraban akan terwujud. Di sini ketika kita melihat bapak-bapaknya sedang bekerja bakti atau gotong royong, sungguh indah ya teman-teman. Tidak ada perbedaan, tidak ada pertengkaran, yang ada hanya keakraban. Kemudian selanjutnya ada mengukur berat benda. Ketika kita mengukur berat benda, tidak akan lepas yang namanya timbangan. Alat ukur berat adalah timbangan, dan satuan dalam timbangan yang digunakan adalah kilogram dan gram. Di samping Ustazah sudah punya banyak sekali contoh timbangan. Ada timbangan dapur yang dipakai nimbang telur atau bahan-bahan kue lainnya. Ada timbangan badan yang digunakan untuk menimbang diri kita. Ada timbangan neraca yang digunakan untuk menimbang perhiasan. Ada juga yang namanya timbangan bebek untuk menimbang beras, dan timbangan bebek ini biasa digunakan di warung-warung di sekitar rumah kita. Melanjutkan dari gambar timbangan sebelumnya ya teman-teman. Di sini adalah fungsi timbangan. Yang pertama ada timbangan neraca yang fungsinya untuk menimbang perhiasan. Biasanya timbangan neraca ini digunakan di toko-toko emas. Kemudian yang kedua ada timbangan bebek. Timbangan bebek ini biasanya digunakan untuk berjualan di warung-warung di dekat rumah kita yang sering kita jumpai ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada timbangan berbentuk timbangan duduk. Timbangan duduk ini fungsinya adalah untuk mengukur atau menimbang bahan-bahan kue. Biasanya timbangan duduk ini digunakan di dapur untuk menimbang ketika kita akan membuat kue atau membuat jajanan yang lain. Bahannya diukur beratnya dengan menggunakan timbangan duduk. Kemudian yang terakhir ada timbangan badan, yang mana timbangan badan ini digunakan untuk mengukur berat badan kita. Kemudian selanjutnya ada hidup sederhana. Apa itu hidup sederhana? Hidup sederhana adalah hidup seperlunya, tidak perlu megah-megahan, tidak perlu bermewah-mewahan. Hidup sederhana merupakan gaya hidup yang baik. Karena apa? Hidup sederhana adalah hidup sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, hidup sederhana yang pastinya saya sudah jelaskan tadi, yaitu hidup sesuai kebutuhan. Yang ketiga, membuat kita jadi peduli, yang mana ketika kita hidup sederhana, kita akan tahu, kita akan peduli dengan sesama kita yang sedang membutuhkan. Menentukan satuan berat. Satuan berat yang biasa kita gunakan sehari-hari antara lain kilogram, hektogram, gram, kuintal, dan ton. 1 kilo sama dengan 10 hektogram.
10 hektogram sama dengan 1000 gram. 1 kuintal sama dengan 100 kilo. 100 kilo sama dengan 1000 hektogram. 1 hektogram sama dengan 100 gram. Diperhatikan di slide-nya teman-teman. 1 ton sama dengan 10 kuintal. 10 kuintal sama dengan 1000 kilo. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ustazah akhiri ya. Sampai jumpa besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.